menggunakan peta Carnot. Untuk peta Carnot ini dengan dua pengubah untuk penyusunannya dia seperti ini. Di sini M0, di sini M1, M2, M3. Di sini kalau dia X dikali Y. Jadi di sini ketika X-nya 0 dia menjadi X aksen. Ketika dia X-nya 1 dia menjadi X. Begitu juga dengan Y. Ketika Y 0 dia Y aksen, ketika Y-nya 1 dia Y saja. Untuk peta dengan 3 pengubah dia penulisannya seperti ini urutannya M0, M1, kemudian dia melangkah 1 menjadi M2 ke sini, kemudian M3, kemudian balik lagi M4, M5, M6 langkah lagi, kemudian balik lagi M7. Penulisannya seperti ini. Selanjutnya untuk contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada fungsi X, Y, Z dengan fungsinya terletak pada M ke M0, M1, M kedua, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi M kedua, M6 dan M ke-7. Di sini penulisannya seperti ini. M0, M1, M2, yang ditulis angka 1, M3, M4, M5, M6, M7. Sama seperti caranya tadi, cara penulisannya tadi. Untuk selanjutnya peta dengan 4 pengubah, caranya seperti ini penulisannya. M0, M1 dia melangkah M2, kemudian balik lagi M3, 4, M5, M6, M7. Kemudian setelah ini dia melangkah ke bawah sini untuk peraturan. Jadi itu kan M8, M9, M10, M11, kemudian M12, M13, melangkah lagi M14, M15. Seperti ini penulisannya. Selanjutnya untuk teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot seperti ini. Untuk pasangan dua buah satu yang bertetangga, yaitu seperti ini. Kita tunjukkan dengan tanda panah di sini satu dengan satunya. Dia bertetangga, jadi bisa disederhanakan. Sebelum disederhanakan fungsinya seperti ini. WX YZ ditambah WX YZ aksen. Nah, setelah disederhanakan dia menjadi WXY. Ini caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita lihat ya di sini garis ini. Di sini caranya, di sini ada WX-nya 1, 1. Di sini karena tidak ada pembandingannya, dalam artian dia nilainya tidak akan berubah, berbeda dengan YZ-nya. Nanti saya jelaskan. Di sini 1, 1 berarti dia akan tetap ditulis WX. Karena dia bukan 0, jadi dia menjadi WX seperti ini. Untuk yang di atas ini dia ada pembandingnya. Saya tunjukkan seperti ini. Di sini pertama YZ-nya 1, 1, kemudian YZ-nya 1, 0. Di sini ada perubahan di titik ini kan, ada perubahan. Untuk Y-nya 1, 1, nilainya konstan, tidak berubah-ubah. Jadi oleh karena itu Y-nya tetap ditulis di sini, sedangkan untuk Z-nya tidak ditulis karena nilainya berubah-ubah. Itu dari 1 di sini jadi 0. Jadi dapat disederhanakan menjadi WXY. Kalau dengan menggunakan cara aljabar juga hasilnya akan sama WXY seperti ini. Caranya seperti tadi. Untuk selanjutnya yang ini 4 buah satu yang bertetangga seperti ini. Jadi 4-4-nya ini bertetangga. Semakin banyak tetangganya maka akan semakin mudah, semakin sederhana dari fungsi sebelumnya. Ini fungsi sebelumnya bisa kita lihat sangat panjang. Jadi menggunakan peta Carnot dapat dibuat menjadi seperti ini, WX saja. Sini bagaimana caranya ya seperti tadi. Di sini karena tidak ada pembandingnya berarti kita tulis saja WX karena dia 1, 1 WX. Sedangkan yang di atas ini pembandingnya banyak sekali. Kita lihat Y-nya dari 0 jadi 0, jadi 1, jadi 1. Berarti ada perubahan. Nilainya tidak konsisten. Jadi dia tidak perlu ditulis. Begitu juga dengan Z-nya di sini 0, dia berubah menjadi 1. Jadi nilainya tidak konsisten, jadi tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Dengan pembuktian aljabar pun hasil penyederhanaannya akan sama dengan seperti ini. Nah, karena itu penggunaan peta Carnot ini bisa dibilang cukup mudah. Untuk di sini ada contohnya, dia berpasangan 4 tapi dia bertingkat seperti ini.
cara pengerjaannya sama seperti tadi, yaitu 1 1 di sini. Untuk perbandingan untuk lebih jelasnya saya jelaskan di sini. Dilihat WX. Di sini W-nya dari 1 ke 1, maka dia akan tetap ditulis di sini. Untuk X-nya tidak ditulis, kenapa? Karena dia nilainya tidak konsisten. Di sini dia 1, di sini dia 0 pada titik ini. Jadi dia tidak perlu ditulis. Untuk di atas juga sini seperti ini. Y-nya bisa kita lihat, Y-nya dari 0 ke 0, jadi perlu kita tulis. Di sini kita tulis Y aksen karena dia 0. Di sini Z-nya tidak perlu kita tulis karena dia dari 0 berubah menjadi 1. Seperti itu. Selanjutnya untuk oktet 8 buah 1 yang bertetangga. Jadi untuk bentuknya itu ada yang bertetangganya dia 8. Kalau bertetangga itu dia bisa 2, kemudian 4, 8. Intinya dia kelipatan 2 lah. Nah, di sini bisa kita lihat di sini semakin banyak tetangganya maka akan semakin sederhana semakin sederhana fungsi tersebut. Bisa kita lihat di sini dari fungsi ABCD yang serumit ini dan sebanyak ini bisa disederhanakan menjadi W. Pembuktiannya seperti apa? Kita lihat di sini. WX, W-nya dari 1 kemudian menjadi 1, maka akan tetap dituliskan W. Untuk X-nya dia berubah, di sini dia 1, di sini dia 0. Dia berubah menjadi oleh karena itu tidak perlu ditulis. Nah, di sini YZ-nya juga sama seperti tadi dari 0 ke 0 kemudian ke 1 untuk Y-nya, jadi dia berubah dan tidak konsisten, jadi tidak perlu ditulis. Begitu juga dengan Z-nya. Kemudian ini minimisasi fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Carnot di bawah ini. Kita lihat di sini, jadi ketika tetangganya sudah dipakai di sini bisa kita pakai kembali untuk bertetangga di sini. Jadi dari kedua fungsi ini bisa kita sederhanakan menjadi di sini WX-nya yang dipakai W-nya saja karena di sini konsisten nilainya W yaitu 1 1, berarti kita tulis W di sini akan ditambahkan dengan yang ini. Ini bisa kita lihat dia ada titik sini dan titik sini. Untuk WX-nya W-nya dia tidak konsisten, jadi tidak perlu kita tulis. X-nya dia konsisten yaitu 1, jadi kita bisa tulis di sini X. Kemudian untuk di bagian atasnya karena dia tidak ada pembandingnya, maka dia akan ditulis kedua yaitu 01, berarti Y aksen dan Z. Nah, seperti ini. Jadi penyederhanaannya akan menjadi seperti ini. W ditambah X Y aksen Z. Untuk selanjutnya seperti ini. Untuk yang berseberangan seperti ini dengan ini bisa juga kita jadikan tetangga. Itu juga ketika dia di bawah sini dan di bawah sini bisa kita jadikan tetangga. Dan bila titiknya di sini dengan di sini juga kita bisa jadikan tetangga. Bisa kita anggap ini adalah kertas ketika kita lipat. Saya berikan contoh. Di sini ada kertas. Ketika kita lipat begini maka dia akan bersatu juga. Ketika kita begini dia akan bertetangga juga, begitu juga seperti ini. Nah, seperti itulah contohnya untuk peta Carnot. Di sini bisa kita lihat di sini ada WX-nya dari titik sini, W-nya dan titik sini. Bisa kita lihat di sini untuk W-nya sini dan sini, WX-nya, W-nya di sini tidak konsisten karena dia 0 kemudian menjadi 1. Dan X yang konsisten yaitu 1 dan menjadi 1, jadi kita tuliskan di sini X. Sedangkan untuk YZ-nya bisa kita bandingkan antara si bagian sini dan bagian sini. Di sini bisa kita lihat dari 0 ke 1 Y-nya tidak konsisten, jadi tidak perlu kita tulis. Z-nya dari 0 ke 0 dia konsisten, jadi kita tuliskan di sini Z aksen. Nah, ini untuk penyelesaiannya yang contoh yang seperti ini bisa kita lihat fungsi WXYZ di sini akan menjadi X Y aksen Z ditambah WYZ. Kita lihat di sini fungsinya ada 2. Di sini 01 11 untuk WX-nya yang konsisten yaitu X-nya, jadi kita tulis di sini X. Kemudian untuk YZ-nya di sini tidak ada pembandingnya. Karena itu kita tulis Y aksen dan Z seperti ini, 0 dan 1. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua ditambahkan dengan seperti ini. Ini titiknya 11 10. Di
sini yang tidak berubah adalah W-nya. Jadi kita tulis W-nya karena konsisten. Untuk di sininya tidak ada pembanding, jadi kita tulis semuanya Y dan Z karena dia bukan 0, jadi tidak absen. Dan ini tidak perlu dibuat lagi fungsinya karena semuanya sudah memiliki fungsi masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.